mendengar kisah mengenai almarhum Kiai Haji Baharudin Mutahari dari putranya langsung gitu Pak. Saya rasa pasti lebih afdol gitu Pak ya. Baik. Boleh Pak, silahkan misalnya ada yang mau diceritakan mengenai almarhum Bapak, bagaimana Bapak bisa kok belajar bisa mengetahui tentang ilmu kristologi gitu Pak, sampai terjadi perdebatan dengan Bapak almarhum Antonius Widuri ya Pak ya. Iya. Sampai akhirnya Bapak Antonius Widuri bersyahadat untuk masuk Islam. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Jadi kalau mengenai ayah saya Kiai Haji Baharudin Mutahari, itu sosok yang fenomenal di Madura, karismatis juga beliau. Beliau tidak punya guru, artinya nggak pernah nyantri juga. Beliau sekolahnya hanya sekolah guru di Jogja, mualimin ya di Jogja. Mengenai bagaimana ilmu itu didapat, itu tidak bisa dijelaskan secara keilmuan yang ada sekarang. Karena ilmu yang beliau miliki adalah ilmu rohaniah, ya, dimana beliau sendiri mengatakan bahwa ilmu rohani itu beribu-ribu atau berjuta-juta lebih pintar daripada ilmu otak. Jadi otak lahir yang secara fisik dimiliki manusia itu tinggal cuman seberapa daripada ilmu rohani. Jadi tapi ini tentu dicapai dengan cara-cara yang memang menurut Al-Quran dan Hadis. Tidak ada ilmu klinik, tidak ada nyepi apa macam-macam segala macam. Tetapi semua didapatkan melalui sholat. Mengapa didapat melalui sholat? Karena sholat itulah yang menjadi perintah langsung dari Allah saat Isra Mi'raj. Tidak melalui malaikat Jibril, tapi perintah langsung. Nah, berarti ini memang sangat mempunyai arti yang cukup dalam. Sangat dalam ya Pak ya. Sangat dalam. Sehingga beliau mendapatkan ilmu itu karena sholatnya. Nah, tentunya untuk selain sholat, untuk mencapai itu ada yang harus dicapai, yaitu kebersihan rohani. Itu salah satu yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai tingkatan kecerdasan rohani, di mana dari tingkatan frekuensi yang paling rendah, frekuensi jin dan frekuensi frekuensi makhluk halus, sampai mencapai frekuensi rohani yang mencapai frekuensi resonansi dengan malaikat. Sehingga ilmu ini memang ilmu dari Allah langsung. Itulah yang beliau dapatkan. Nah, kalau di dalam membersihkan hati itu yang selalu saya dengar, karena saya masih kecil dan saya waktu itu ditinggal beliau SMP kelas 3 Pak. Tapi saya sudah sangat-sangat dekat mulai kecil sampai beliau meninggal. Saya menemani beliau di rumah sakit Karangmenjangan sini, ya ICU. Jadi ada yang selalu saya ingat ketika beliau ceramah di sholat tarawih, di pengajian itu ya, agar kita selalu menghindar atau menghilangkan. Ada 8 yang saya ingat karena sering diulang-ulang: iri, dengki, tamak, loba, rakus, sombong, kikir, berikeng. Nah, berikeng ini bahasa Madura. Apa tuh Pak? Bahasa Madura khususnya Sumenep ini. Betul Pak. Artinya sangat-sangat kikir. Sangat-sangat kikir. Jadi kikir, tapi ada lagi yang kalau bahasa Madura itu di atas kikir gitu Pak. Di atas kikir itu.
Jadi dari 8 itu yang selalu saya ingat itu. Setelah saya agak paham, ternyata itu penyakit hati. Gitu. Luar biasa, Pak. Penyakit hati. Nah, manusia tentunya di dalam kehidupan duniawi kan tidak lepas dari itu juga. Iya. Karena itu bersifat memang bawaan juga. Tetapi kalau manusia bisa menghindari atau menghapus, ya disitulah tahap-tahap untuk bisa frekuensi sholatnya bisa sampai taraf malaikat. Disitulah datang intuisi. Gitu. Jadi saya pernah bertanya sama ayah saya. Iya. Kalau seorang ayah di rumah tangga memikirkan rumah tangga aja sudah segala macam. Iya, iya. Tetapi di rumah saya itu rumah tangganya orang dibawa ke rumah semua. Orang mau minta jodoh, orang kena santet, Iya, iya. orang mau minta jabatan, orang mau jadi bupati, dan segala keluhan masyarakat, orang sakit, orang kesurupan. Jadi Semua ditolong sama almarhum. semua ditolong. Ya, saya. Jadi rumah saya itu selalu terbuka, yang Bapak yang berkunjung di masjid yang ada masjid itu Iya, selalu iya. terbuka. Jadi kita ini sudah terbiasa banyak tamu yang meminta segala macam untuk bisa dijalikan jalan ke Iya, rumah iya, itu. iya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, karena orang seorang bapak itu kan mikirin rumah tangga ya, tapi ini rumah tangganya orang yang masuk ke rumah kita gitu Iya, ya. iya. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan itu? Iya, iya. Ternyata itu dari intuisi itu. Jadi banyak cerita orang-orang ke bapak itu, dia ya bapak langsung dijawab, kamu nanti seperti ini, nanti seperti ini, kamu nanti jadi ini, kamu nanti bisa jadi ini, kamu nanti anaknya jadi begini. Dan itu terbukti, terbukti setelah beberapa tahun kemudian terbukti. Ada salah seorang santrinya yang namanya Muhammad Halil, itu sering bercerita termasuk kepada saya pribadi. Kamu nanti naik haji berulang-ulang, berkali-kali maksudnya. Iya, iya, iya. Dia nggak percaya, miskin, rumah orang tuanya masih gubuk katanya. Dia sendiri jadi guru agama, naik sepeda pancal gitu, nah, Sepeda ya. ontel. Sepeda ontel ya, Iya, sepeda iya. ontel itu, Iya, iya. ya. Nggak percaya, tetapi 11 tahun kemudian dia jadi kepala Departemen Agama Kabupaten. Otomatis dia kan naik haji terus, Iya, iya. dapat jatah Berulang-ulang. mendampingi jamaah-jamaah dari kabupaten. Iya, iya. Jadi dia pindah dari Sumeneb ke kabupaten mana, Terus waktu beliau naik haji berulang-ulang tuh, almarhum Bapak masih hidup waktu itu? Ya masih, tapi terus bapak meninggal, tapi dia tetap masih jadi kepala ya. Iya, Nah, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal menurut Iya, dia, iya. tapi akhirnya terjadi. Ada juga yang dibilang ayah saya, kamu nanti jadi bupati. Jadi bupati. Masya Allah. Banyak kalau diceritakan mungkin sangat banyak. Nah, semua itu ilmunya dari malaikat. Dan saya menjadi saksi bahwa bapak saya memang ketemu dengan malaikat. Jadi saya waktu itu ikut sholat malam bersama beliau. Sholat malam di bulan puasa. Sholat malam. Ada santrinya juga. Iya. Ya. Nah, selesai sholat malam biasa, terus santrinya duduk ya, ada yang di sebelah, di sini yang senior. Nah, bapak saya, terus ada yang senior di sini di sebelah. Jadi kayak Pak Dondi di sini, bapak saya, terus ada santri. Nah, Pak Dondi itu mau ngomong sama santri yang senior di sini kan, otomatis kan di depan saya. Iya. Saya tanya, namanya santrinya ini Muhammad Ali. Sampean tadi ada orang yang salaman. Oh iya tadi betul aja ya, ada yang salaman ke saya.
dari Pak Kiai di tempat imam ke saya salaman, terus menghilang ke belakang. Pakai baju putih, begini. Iya. Bapak saya langsung bilang, itu malaikat. Oh, Masya Allah. Saya teringat, ini Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi betul, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbih. Iya. Itu pas bulan Ramadan, Pak? Bulan Ramadan. Masya Allah. Saya ingat, wah ini Lailatul Qadar. Iya. Jadi kalau orang masih nggak percaya Lailatul Qadar, bahwa memang betul-betul malaikat diturunkan, ya mungkin karena tidak mengalami. Tapi kalau seperti yang saya utarakan tadi, bapak saya memang disalami oleh malaikat. Masya Allah. Gitu. Ya, jadi tapi tidak semua santri, Iya, iya. hanya satu yang memang sangat tunduk sama beliau, Iya, iya. sangat ya adab dan sangat menghormati beliau. Yang lain nggak dapat. Nah itu, jadi kira-kira ilmunya kalau saya ambil garis besarnya memang dari Allah langsung. Itu, Pak. Alhamdulillah, jadi setelah sekian hari saya ke Sumeneb, kemudian malam ini saya ketemu dengan putra almarhum Kiai Haji Baharudin Mutahari langsung, saya mendapatkan jawaban, ya, jawaban yang selama ini saya pendam gitu. Pertanyaan saya gini loh Pak, maksud saya, pertanyaan ke diri saya sendiri ya. Bagaimana mungkin pada tahun 1970 almarhum itu bisa berdebat dengan seorang Nasrani menggunakan ayat-ayat di dalam Bible tanpa melihat Bible, dan angka-angka ayat itu persis, dan saya sendiri sudah cek Pak ke dalam Bible, benar nggak nih ayat-ayat ini? Saya sudah cek benar. Dari mana gitu beliau belajar itu gitu? Sedangkan Pak, ini yang saya pelajari nih Pak ya, seorang dai internasional yang sangat luar biasa juga, almarhum Syekh Ahmed Didat, mungkin kalau Pak Kiai Tatang pernah dengar, beliau aja belajar kristologi itu dari sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama di India, yang akhirnya beliau pakai buku itu untuk melawan balik misionaris-misionaris. Nah ini Kiai Haji Baharudin Mutahari ini belajarnya dari mana gitu loh. Itu almarhum Syekh Ahmed Didat aja tuh baru tahun 80-an Pak, baru berkiprah gitu. Ini Pak, lebih dari 10 tahun sebelumnya sudah berdebat, dan ayat-ayat itu persis plek gitu sama loh Pak. Dan ini mohon maaf ya, saya mempelajari kontradiksi di dalam Bible. Saya temukan sekian ratus. Kemudian setelah saya filter, saya masukkan, insya Allah nanti akan saya masukkan dalam buku saya Pak. Yang ada di dalam buku debat dialog ketuhanan Yesus itu Pak, itu rata-rata semuanya ada di dalam yang nanti akan buku saya terbitkan Pak. Ya. Pada tahun 70 itu belajarnya di mana gitu loh, saya pengen tahu gitu loh Pak. Jadi baru pada malam hari ini saya mendapat kepastian dari putranya langsung bahwa ilmu almarhum itu memang karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Masya Allah, ini adalah sebuah inspirasi yang sangat baik gitu loh buat kami semua Pak. Kami di kalangan kristolog ini, kami belajar itu ya udah kita ngubek-ngubek Bible Pak, nyari-nyari ayat gitu. Lah kok ini bisa-bisanya berdebat dengan orang Nasrani, nggak buka Bible langsung sebutin dan bener gitu. Itu yang sangat-sangat menginspirasi saya. Saya pengen tahu belajar itu di mana gitu Pak. Makanya sampai saya muter-muter di Sumeneb. Alhamdulillah. Dan saya sangat berbangga hati bisa mengenal sosok almarhum Kiai Haji Baharudin Mutahari melalui peninggalan-peninggalan yang kita masih bisa lihat sampai sekarang. Bahkan saya duduk di depan makam beliau, itu sangat-sangat membesarkan hati saya Pak. Ya, karena buat saya beliau adalah seorang pionir dalam hal kristologi. Di Indonesia Pak, maksud saya di Indonesia. Kalau kristolog yang paling hebat buat saya Rasulullah sendiri. Pada saat beliau dan sahabat-sahabatnya berinteraksi dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani pada saat itu ya, pada saat beliau masih hidup ya Pak ya. Tapi di Indonesia saya baru mengetahui yang namanya seorang yang pinter kristologi ini ya baru Kiai Haji Baharudin Mutahari ini. Bahkan yang mencengangkan saya lagi, buku itu
diberikan pengantar oleh Kiai Haji Abdullah Wasian. Ya, sebelumnya belum. Oh, sebelumnya belum. Ya, Oh, sebelumnya diterbitkan oleh Kiblat, bukan. Oh, Wasian. oke, ya. Ada sebelumnya yang terbitan pertama itu bukan Abdullah. Oh, tapi setelah meninggal ya. Ya, Kita ya. berapa cetakan yang keberapa saya. Iya. Oh, kalau Kiai Haji Abdullah Wasian sendiri kenal langsung dengan almarhum, Pak? Pastinya kenal, kalau beliau di Surabaya kalau nggak salah. Iya. Iya, almarhum juga, pastinya kenal. Ya kan sama-sama seperti kita ketahui bahwa almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian sebagai pendiri Abdullah Wasian Foundation, Pak ya. Iya. Itu apa namanya, anggota foundation-nya juga sekarang banyak yang menjadi teman-teman saya, Pak, di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid ini. Iya. Ada Profesor Ustadz Menem Ali, Iya, benar. ada Ustadz Bayan, Iya. ada Gus Imron, Iya, ada iya. Pak Andoko. Itu teman-teman dari AWF semua, Pak. Oh iya, bagus itu. Jadi sosok almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian juga buat saya, walaupun saya belum pernah ketemu langsung dengan Iya, beliau, itu juga tidak asing buat saya. KemenAM dulu kan kirim suratnya dengan Pak Dengan Abdullah Pak Abdullah Wasian. Wasian. Iya. Betul, Pak. Iya, betul. Betul. Jadi kalau dilihat kita back ke Pak izin minum, Pak, saya. silakan Pak, santai saja. Ya. Sekitar tahun 70, Pak, bahwa perdebatan agama itu kan sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Ya. Dan ayah saya memang, tapi dialog itu Bapak mungkin belum ke tempat rumah yang terjadinya dialog itu. Sudah, Pak. Belum, itu bukan, itu rumah kami itu. Oh, yang Ada lagi tempat yang untuk dialog itu rumah, ada lagi yang rumahnya Pak- santrinya. namanya rumahnya Pak Marzuki. Pak Marzuki itu tempat saat ada pengajian. Udah tahu ceritanya, udah tahu kira-kira. Sekilas sudah, Pak. Jadi menurut keterangan dari Ustaz Sofyan dan juga di buku kan juga disebutkan bahwa perdebatan itu terjadi manakala almarhum Bapak Antonius Widuri itu sedang mendapatkan tugas katanya ke Sumeneb yang ditugaskan oleh perusahaan tempat dia bekerja itu PT Garam. Kemudian pada saat itu setelah berada di Sumeneb kebetulan ada kegiatan agama tahun baru Hijriah kalau nggak salah, Pak, ya. Terus kemudian oleh beberapa orang yang panitia itu dibawa kepada almarhum Kiai Baha gitu, Pak. Betul, Pak ya. Betul. Nah, katanya yang di rumah Pak Marzuki itu Di kegiatan pengajian itu di rumahnya Pak Marzuki, di sebelah rumah itu. Pak Marzuki salah satu santri Bapak saya juga. Ya. Tapi untuk tempat dialognya di rumah santrinya yang satunya lagi, di dekat rumah situ juga. Oh, dekat situ, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi itu. Jadi Bapak saya justru syaratnya kalau mau berbicara tentang agama itu di saat itu tidak mengundang masyarakat. Gitu. Jadi ini memang kalau menurut saya sangat negarawan Bapak saya itu. Karena ini sangat isu yang sangat sensitif. Dan bisa menjadi kekacauan kalau tidak diredam di awal. Jadi saat Bapak saya itu. Tapi karena ini berbicara tentang kitab suci, Bapak lalu memintakan santrinya untuk yang bisa stenografi, yang bisa nulis untuk didokumentasikan pembicaraan. Jadi pembicaraan itu dulu ya tape recorder mungkin kan sangat jarang, ya pakai stenografi dulu terus diketik. Ya itu ada namanya Muhammad Latif itu yang bagian dia memang mengajar guru stenografi. Itu terus ada yang tukang fotonya itu Bapak minta untuk didokumentasikan. Tapi setelah Bapak bilang waktunya kita tentukan di suatu tempat yang dan tidak mengundang orang. Jadi hanya santrinya dan Nah, di saat itulah malam pertama ya kan terjadi dialog itu. Dan Sumeneb kota kecil, Pak. Iya. Otomatis Pasti. orang zaman itu orang datang. Akhirnya banyak yang datang. Banyak sehingga akhirnya kita tidak bisa melarang kedatangan mereka. Cuman sudah menjadi bukan menjadi rahasia lagi akhirnya. Semua orang datang.
Ya, cuman tidak sampai terjadi keributan, tidak terjadi sesuatu yang ini, karena memang semua dilakukan dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang memang logika, ya. Artinya agama ini sebenarnya sangat logik. Ya. Agama Islam yang paling logik gitu. Gitu. Makanya dialog pertama itu harus yang ditekankan dulu adalah pemahaman logika. Pemahaman logika. Ya. Kalau logikanya sekarang mau melogikakan Tritunggal itu bagaimana? Ya. Kalau orang yang sudah yakin dengan Tritunggal segala macam, Bapak mau geser gimana nggak bisa. Tiga, satu, dogma, ya, Pak, ya? Dogma. Ya. Padahal agama ini selain tidak bisa dogma, tapi juga logika. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada si A bilang bahwa kita ketemu si A, dia bilang si C sakit. Lalu saya ketemu si B, bilang si C tidak sakit. Sudah menjadi pertanyaan. Iya. Yang benar yang bilang si C sakit atau yang benar bahwa si C tidak sakit. Kalau saya nanya bukan yang mana yang benar, Pak, yang mana yang salah. Oh, yang mana salah ya? Kan tidak mungkin dua-duanya benar. Iya. Nah, logika dulu disamakan. Ya. Karena kalau logika tidak bisa disamakan, kita sulit untuk mencapai titik temu. Ya. Nanti akan tidak bisa seimbang gitu ya, Pak. Iya, kalau saya lihat di perdebatan dialog Kristen segala macam, itu titik poin logikanya tidak disatukan dulu. Ya. Tidak disatukan dulu. Ya. Sehingga kita mau bicara dari mana, ya dogmanya tetap dogma. Ya. Mau bicara logika apapun, dogma tetap. Ya ini karena keimanan, kita bicara keimanan terus yang dibawa. Nah, itu yang berbeda dengan keyakinan umat Islam. Walaupun kita punya keyakinan tentang keesaan Allah, tetapi bukan berarti kita juga menghilangkan logika. Dan kalaupun tidak bisa dilogikakan, itu karena kita belum mencapai ilmunya. Ya, betul. Zamannya belum mencapai, gitulah. Ya. Nah, itu oleh sebab itu ditanya dulu. Baru dia menjawab, ya pasti satu yang benar. Si C sakit atau si C tidak sakit. Nah, ya. Berarti kan pasti ada yang salah, Pak. Pasti ada yang salah. Ya Pak Dondi yang lebih tahu kan. Makanya itu yang saya gunakan, Pak. Ada ayat begini, ada ayat begini. Iya. Tidak sama. Iya. Ini pasti ada yang benar, ada yang salah. Iya. Yang saya tanyakan mana yang salah. Iya. Rata-rata, Pak, kalau teman-teman kita dari Kristen, saya tanya mana yang salah, nggak berani jawab, Pak. Iya. Nggak berani jawab, karena begitu dia jawab yang salah yang ini, nah berarti kitab suci kamu udah ada yang salah. Kan gitu. Tapi Masya Allah, Pak, ya, itu dialognya tuh sampai malam ke-9. Malam ya, ke-9, iya. Jadi pas malam ke-9, almarhum Antonius Widuri akhirnya bersahadat. Bersahadat. Masya Allah. Ya. Itu merupakan proses yang cukup panjang gitu, Pak. Iya. Makanya untuk bisa menguasai ilmu kristologi yang Pak Dondi tadi tanya ayah saya, itu juga autodidak. Iya. Makanya ayah saya tidak bawa kitab, yang bawa kitab mereka. Malah pihak Kristen. Ya bawa apa yang kamu ragu, silahkan. Apa yang kamu baca ya coba kamu buka. Saya nggak bawa buku apa-apa. Karena memang nggak punya, saya dulu dipinjemin teman, begitu aja Bapak saya. Nah itu Pak yang bikin saya penasaran, Pak. Dari mana tuh Bapak bisa nyebutin ayat-ayat tanpa lihat Bible gitu loh, Pak? Ya. Itu ilmu rohani, Pak. Kan di dalam buku itu juga dituliskan Pak Antonius pada waktu itu menanyakan ke Pak Kiai Baha, dari mana Bapak belajar, kan? Iya. Pertama lain kali aja kita. Lain kali. Terus didesak sama Pak Antonius kan, karena teman-teman yang di sekitar dia juga ikut membisikkan untuk menanyakan. Akhirnya kan Bapak cuma menjawab bahwa beliau belajar menggunakan 2 metode.
atau 2 panca gitulah. Iya. Satu sensus interior, ini yang saya ingat Pak. Iya. Yang kedua sensus eksterior. Iya. Gitu. Nah kalau memang berhasrat nanti baru dibicarakan lain waktu gitu ya. Betul. Saya bilang masya Allah, ini sesuatu yang lain nggak Bu? Memang, jadi kan kadang begini, kita dituduh berkolaborasi dengan alam gaib, Oh, kadang dengan jin segala macam, gitu. Saya paham itu, jin itu nggak ada apa-apanya menurut saya. Gitu. Jadi kalau berbicara alam gaib, seolah-olah itu kita itu bersama jin. Itu pemahaman manusia yang belum mencapai pengetahuan di bidang ilmu gaib. Jadi kalau orang-orang yang sering menuduh, ini kiainya punya jin, gitu ya, atau kiainya macam jin itu buat mainan buat saya. Dan jin itu jadi santri beliau. oh alah, masya Allah. Ya. Pernah saya sholat sama beliau, saat assalamualaikum ada suara assalamualaikum juga. Oh, di belakang. Iya, Bapak setelah waktu itu. bapak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di samping saya ada assalamualaikum juga. Nggak ada orang gitu. Ya. Kan berarti ada santri yang ikut sholat. Jadi kita harus melihat ulama yang sebagaimana, dan kita harus memilah di zaman sekarang ya, di mana hal-hal gaib itu ya Pak Dondi tahu loh, di YouTuber juga banyak yang main-main seperti itu. Iya. Dengan apa yang dipunyai ayah saya tentu sangat berbeda. Karena ini betul-betul dicapai dengan kebersihan hati. Pertama, yang kedua dengan sholat yang betul-betul khusyuk. Pak, mohon maaf. Jadi wasiat apa Pak yang ditinggalkan oleh almarhum pada anak-anaknya gitu Pak? Nasihat apa yang ditinggalkan gitu? Selain tadi yang 8 item. Oh ya, kalau itu kan ceramah umum yang saya tangkap. Yang saya tangkap. Setelah saya tangkap, oh ini kata orang sekarang kan penyakit hati. Cuman sholat Pak. Sholat aja. Sholat aja. Wasiatnya sholat. Sholat aja, dan memang hanya sholat aja. Iya, sholat iya. Memang hanya sholat aja yang bisa menjadikan. Sholat malam juga ya termasuk. Sholat wajib, sholat malam, sholat apa sunnah yang bisa Jangan tinggalkan sholat. Iya, itu aja. Masya Allah. Itu wasiatnya sama dengan wasiat Rasulullah Pak ya. Buat sahabat-sahabat ya. Iya. Sama Pak. Jadi dan beliau modern. Beliau punya alat musik segala macam Pak. Oh iya ya, katanya bisa semua alat musik. Bisa semua alat musik. Di rumah itu ada otodidak juga iya. Di rumah itu ada piano. Masya Allah. Dulu Bapak itu kalau siang main biola, main akordion, bass betot juga punya, main Hawaiian. Lagunya lagu western. Masya Allah. Itu belajarnya sendiri Pak? Iya, lagunya western. Ada yang nurun ke Bapak? Ya saya main-main keyboard tuh, ada keyboard, gitar ada juga. Ada main. Ada, saya main musik juga, main musik. Jadi total berapa anak Pak dari almarhum? Total 10 Pak. 10, oh, banyak. Ya 10 ya. Ya. Bapak yang nomor paling akhir. Jadi begini, saya terus terang aja, Bapak istrinya 3. Ya. Dari yang pertama ada 6, saya yang bungsu. Dari yang kedua 2, yang ketiga 2. Ya. Oke. Jadi Bapak anak bungsu dari si pertama ya. Jadi anak ke-6 anak si pertama. Iya. Masya Allah, orang zaman dulu itu ya pada kuat-kuat ya. Udah anak banyak masih ngurusin keluarga orang lain lagi. Nah itu. Masih ngurusin urusan keluarga orang lain. Iya. Bapak bisa dibayangkan kalau Bapak hanya berceramah, oke.
Tapi bagaimana mengurus rumah tangga itu kan juga menjadi suatu tanggung jawab kan, Iya, iya. supaya bisa rukun segala macam. Pertanyaannya adalah ini rumah tangganya orang lain juga datang masalahnya. Ada orang minta jodoh, ada yang orang diganggu perempuan lain atau laki-laki lain, ada yang minta nama anaknya, ada yang kesurupan, ada yang disantet segala macam. Nah itu yang kami terima tiap hari di rumah. Ada orang yang mau meninggal bagaimana. Ini ambil contoh bagaimana sholat ayah saya itu cepat dikabulkan. Ada namanya Pak Abdus Syukur, itu menantunya Pak Marsuki yang Iya. Bapak kunjungi rumahnya. Iya, iya. Itu sakit, ya. Karena sakit agak lama, keluarganya mengikhlaskan. Tapi bagaimana caranya? Mengikhlaskanlah kalau memang mau dipanggil sama Allah. Maka Bapak diundang. Oh. Bagaimana ini kondisi? Kan kasihan sakit sudah. Nah, kondisinya, lalu Bapak saya ajak sholat, ayo sholat. Termasuk Pak Masuki di situ sholat, yang Bapak kami rumahnya tuh. Sholat sunnah aja 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum Bapak saya selesai sholat, sudah dipanggil. Jadi saat ayah saya assalamualaikum, assalamualaikum, ini sudah Masya Allah. ditarik oleh malaikat. Bapak nganterin tuh berarti Pak ya? Iya. Jadi permohonan ayah saya langsung dijawab, malaikat datang nyambut. Iya. Masya Allah. Itu Pak Dondi. Masya Allah. Jadi nggak ada jin-jin ini, nggak ada ini. Ya masa jin mau nyabut nyawanya orang? Iya, gimana ya? lain urusan itu. Lain urusannya. Tapi kan orang dulu menganggapnya hal-hal gaib itu berhubungan dengan Pasti hal-hal dengan jin. Pasti seperti itu. Ya wajar karena mereka tidak punya ilmu. Ya. Gitu. Tapi bahwasanya komunikasi dengan malaikat ini memang sering berlangsung dengan ayah saya, ya itu saya melihat sendiri. Dan bukti nyata ya ada orang meninggal, didoakan langsung dicabut, Dimudahkan. ya kan. Kalau kita sholat ya belum tentu langsung diterima sama Allah. Iya, iya. Nah, waktu kemarin saya di Sumenep itu Pak, saya juga sebenarnya kepengen ketemu dengan keturunan Bapak Antonius Widuri sebenarnya. Ya, ada di Jakarta Pak. Nah, karena di Jakarta. Cuman dia masih kecil waktu itu, nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin ada di Bekasi. Oh, di Bekasi Pak ya? Iya. Oh, oke. Ya, karena kemarin kita tidak bisa bertemu, ya akhirnya saya langsung kembali ke Surabaya. Iya Pak, kami di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid ini memang kami sengaja terjun ke ranah ilmu kristologi itu dalam rangka memang untuk membentengi akidah umat. Betul. Nah, karena Bapak pasti tahu lah saat ini masih ada yang namanya aksi pemurtatan Pak. Betul. Ya. Jadi kalau bukan kita yang membentengi umat kita sendiri, ustadz-ustadz kita yang di daerah belum tentu bisa membentengi Pak. Gitu. Betul. Dan kita juga menggunakan media YouTube kan karena kita mengharapkan cakupan yang lebih luas, gitu, Iya. Pak. Iya kan. Nah, Iya. jadi karena buat kami itu ilmu kristologi adalah ilmu yang mengajak orang untuk bertauhid sebenarnya. Iya. Dari ilmu kristologi itulah kita ingin mereka kembali kepada fitrahnya manusia, Iya. kembali kepada Islam gitu Pak. Betul. Iya, Dan pemurtatan ini terus berlangsung Pak. terus Pak. Terus berlangsung. Mungkin nggak kelihatan di depan Iya. mata, tapi setiap kesempatan masih mereka ini. Iya, dan Karena itu saya dulu sudah. mantan juga, Pak. Iya. Oh iya, Bapak mantan.